Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum mata pelajaran kita mulai, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Silakan. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ya, ini secara umum sudah masuk kelas semua ya. Ada Mbak Rifa, Resti, Okti, Via, Titis, Sri Wahyuni, Saniatun, Windy, Tantri, Miftahul, dan lain-lain ya. Ini sudah Ibu cek sudah hadir dalam kegiatan KBM Bahasa Indonesia kali ini ya. Ya. Dan sebelum mata pelajaran kita mulai, biar lebih semangat, kita yel-yel dulu ya. Yel-yel SMK Muhammadiyah Soma Gede. Kita mulai ya. Bisa. Sekolah di SMK Muhammadiyah Soma Gede. Asyik? Asik. Rasanya. Oke ya. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari materi tentang teks anekdot, betul? Ya. Iya ya. Ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari materi teks anekdot. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi baru ya. Ada yang tahu materi tentang apa? Teks hikayat. Oh ya, sudah ada yang membaca materinya ya. Ya, dan sebelum mata pelajaran dimulai, Ibu membimbing kalian ya, memberi motivasi kalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer supaya kita terbebas dari virus corona ya. Ya, nah sebelum materi kita mulai, Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Ya, sebuah video. Silakan kamu amati karakteristik dari video tersebut. Ya. Nah, ini KD kita ya, KD 3.7. Lalu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menganalisis karakteristik dan cerita rakyat atau hikayat. Lalu siswa dapat menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Cerita ini mengisahkan kehebatan dan keistimewaan Indraputra yang dikatakan gagah perkasa. Indraputra juga pernah berjalan dalam laut lalu bertemu dengan Dewa Langkurba dan Dermagangga. Semasa bertemu dengan Dermagangga, beliau telah diberi panah sakti dan hikmat hulu balang. Di dalam laut juga Indraputra memperoleh kain sutra rambuti. Indraputra pernah berjalan di dalam gua selama sebulan dan berjaya membunuh gergasi bernama Mamdu yang sebelum ini tidak dapat dibunuh oleh Raja Talela Shah. Ayahanda Indraputra bernama Raja Bikrama Pushpa dan bondanya bernama Tuan Putri Jamjan Ratna Devi. Pada suatu hari, Raja Bikrama menjemput ahli nujum ke istana untuk menilik masa depan anaknya.
Menurut tilikan nujum, Indraputra akan memerintah kerajaan yang besar, tetapi dilarang bermain dengan binatang kerana dibimbangi akan terjadi sesuatu yang buruk. Apabila besar, Indraputra dihantar mengaji selama 7 tahun kepada seorang mualim bernama Bersapian. Pada suatu ketika, Raja Bikrama Pushpa menerima kehadiran 2 orang utusan ufti yang terdiri daripada tukang emas dan tukang kayu yang mahir lagi hebat. Si tukang kayu mengukirkan seekor ikan yang indah seperti ikan hidup, dan ikan itu boleh ketawa, berpantun dan berseloka apabila diletakkan dalam air. Tukang emas pula membuat patung merak daripada emas. Raja Bikrama Pushpa meletakkan merak itu di dalam dulang emas dan perak. Lalu merak itu menggerak-gerakkan ekornya dan boleh berpantun serta berseloka. Dengan tidak disangka-sangka, merak itu menyambar Indraputra lalu menerbangkannya. Ayahanda dan bondanya sangat berduka cita. Indraputra yang diterbangkan telah dijatuhkan oleh merak emas di sebuah negeri dalam sebuah kebun Nenek Kebayan. Nenek Kebayan menjumpai Indraputra di dalam kebunnya. Indraputra menceritakan kisahnya kepada Nenek Kebayan. Nenek Kebayan memelihara Indraputra seperti cucunya sendiri dengan penuh kasih sayang. Sepanjang itu, rezeki Nenek Kebayan bertambah murah. Suatu hari, Nenek Kebayan membawa Indraputra berjumpa dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri tertarik dengan budi bahasa Indraputra yang begitu elok sekali. Lalu, Perdana Menteri meminta kepada Nenek Kebayan untuk menjadikan Indraputra sebagai anak angkatnya. Hanya pada sebelah siang, Nenek Kebayan akhirnya bersetuju walaupun berat hati. Akhirnya Indraputra membesar di bawah jagaan Nenek Kebayan dan Perdana Menteri. Ya, coba Ibu minta diulas kembali Mbak Andin, ya. Mbak Andin, coba karakteristik hikayat itu apa saja? Karakteristik hikayat 1. Tanah sempit mengagumi dan 4 bukti kesaktian menggunakan bahasa Inggris. Ya, ada 5 berarti ya. Ya, berarti ada 5. Lalu untuk selanjutnya tugas, barangkali sebelumnya ada yang sudah pernah mempelajari tentang teks hikayat ya. Jadi di sini Ibu ulas kembali. Jadi hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menonjolkan kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi hal-hal tersebut itu merupakan hal yang membedakan dengan jenis cerita yang lain ya dalam teks hikayat. Lalu yang selanjutnya ada fungsi teks hikayat. Sudah pasti yang pertama sebagai sarana hiburan ya. Kalau kalian biasanya mungkin hiburannya bisa dengan jalan-jalan, wisata kuliner ya, banyak sekali ya. Tetapi dengan kita membaca hikayat pun kita mampu berwisata ya, mampu menambah refreshing ya. Karena dengan kita membaca hikayat, kita merasakan seperti suasana baru ya, ikut terbawa suasana dalam cerita tersebut ya. Lalu yang kedua sebagai sarana pendidikan, karena di dalamnya terkandung banyak nilai. Nilai apa saja? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Lalu yang ketiga sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa, karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Sudah pasti ya, kalau bukan kita sebagai generasi penerus ya, siapa lagi
yang akan melestarikan teks hikayat tersebut. Lalu ada beberapa karakteristik hikayat yang membedakan dengan jenis teks yang lain ya. Yang pertama adalah anonim. Barangkali di sini ada yang tahu anonim itu apa? Ya, jadi anonim itu tanpa pengarang ya. Tidak diketahui siapa pengarangnya karena peredarannya itu dari mulut ke mulut. Misalnya bisa kita bandingkan ketika kalian membaca puisi ya. Biasanya ada tulisan karya siapa seperti itu. Tetapi dalam hikayat itu tidak ada ya. Lalu yang selanjutnya karakteristiknya adalah bersifat istana sentris ya. Ada kata istana, ada kata sentris. Sentris itu dari kata center ya, pusat. Jadi cerita dalam teks tersebut berkisar di kalangan kerajaan atau istana, di mana ada raja, ada ratu, ada panglima, ada rakyat, dan lain-lain ya. Lalu selanjutnya mengandung kemustahilan. Mustahil itu apa sih? Ya, jadi mustahil itu adalah sesuatu yang di luar nalar, yang secara logika itu tidak mungkin terjadi ya. Misalnya di dalam cerita sang tokoh bisa berubah wujud ya. Nah, itu kan itu adalah hal yang sangat mustahil ya. Tidak bisa kita terima secara nalar. Lalu mengandung kesaktian tokoh. Jadi tokoh dalam cerita di situ memiliki kesaktian, misalnya memiliki jurus-jurus tertentu, bisa terbang, bisa membunuh raksasa dengan kesaktiannya. Jadi seperti itu. Lalu karakteristik selanjutnya adalah menggunakan bahasa arkais. Apa itu bahasa arkais? Ya, jadi bahasa arkais adalah bahasa Melayu kuno yang sudah jarang digunakan. Contohnya apa? Biasanya dalam teks hikayat ada kata hatta ya. Apa itu hatta? Nah, bisa kamu cari di internet ya, atau di KBBI. Misalnya lagi ada kata hubaya-hubaya. Ada lagi kata syahdan. Nah, itu merupakan bagian dari bahasa Melayu kuno atau bahasa arkais. Untuk yang selanjutnya di sini ada struktur teks hikayat ya. Sama halnya dengan bangunan, hikayat itu juga memiliki struktur. Bagaimana bangunan itu kuat dan tidak roboh, pasti memiliki struktur. Sama saja dengan teks hikayat. Ada abstraksi ya, lalu ada orientasi, ada komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Hampir sama dengan yang kita pelajari kemarin ya tentang teks anekdot, tetapi dalam teks hikayat ada tambahan komplikasi dan evaluasi ya. Ya, komplikasi itu apa? Ya, di mana terjadinya masalah atau konflik ya. Lalu ada evaluasi. Evaluasi itu semacam solusi ya dari masalah yang ada. Lalu yang selanjutnya ada unsur-unsur teks hikayat. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Saya rasa kalian sudah pernah mempelajari ya ketika menganalisis cerpen ya. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tetapi yang jadi pokok bahasan kita di sini adalah tentang unsur ekstrinsiknya. Apa saja? Ya, diantaranya yaitu adalah nilai-nilai ya. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Yang pertama ada nilai religius ya. Pasti semuanya tahu ya apa itu nilai religius, di mana dalam nilai religius itu kaitannya antara hubungan manusia dengan Tuhan. Misalnya dengan berdoa, sang tokoh puasa dan lain-lain, itu masuknya nilai religius. Ada lagi nilai moral, itu berhubungan dengan etika dan tingkah laku. Misalnya saja si tokoh suka membantu temannya dan lain-lain ya. Lalu yang ketiga adalah nilai sosial atau kemasyarakatan. Itu menyangkut hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
Lalu yang keempat adalah nilai pendidikan atau edukasi, berisi tentang perubahan tingkah laku menjadi baik atau dari yang tidak bisa menjadi bisa ya. Lalu yang terakhir ada nilai budaya, berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada zamannya ya. Jadi seperti itu nilai-nilai yang terkandung. Nah, di tugas kalian kali ini Ibu minta kalian bacalah teks anekdot berjudul Bayan Budiman di lembar LKPD yang sudah Ibu share di akun psikologi, lalu tentukan karakteristik dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut. Ya, Ibu beri waktu sekitar 30 menit ya. Bisa kamu kerjakan secara berkelompok melalui WhatsApp group. Nah, untuk LKPD-nya sudah Ibu share di akun psikologi punya kalian ya. Itu silakan bisa kamu unduh. Di situ sudah ada LKPD yang bisa kalian kerjakan. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian ya, bisa melalui WhatsApp group ya. Tugas ya, itu ada di LKPD itu ya. Tugasnya itu mengerjakan nilai-nilai karakteristik dan nilai-nilai hikayat ya, dalam hikayat Bayan Budiman ya. Coba salah satu membacakan nilai-nilai dalam hikayat Bayan Budiman yang sudah kalian ya. Coba si Putri saja ya, Putri ada ya, Putri ya. Iya, Bu. Ya, Putri ada. Enggak. Ya, wajahnya ditampilkan Mbak, wajahnya. Ya, coba dibaca nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Bayan Budiman di Teksnya, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah pada fakir dan miskin. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Ya, terus Nilai sosial. Konsep nilainya tidak melihat perbedaan status sosial. Membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Kutipan teksnya, si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina. Tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Dengan segera Syah Peri mengeluarkan dayang-dayang itu, tak kala Garuda itu datang. Garuda itu dibunuhnya. Nilai budaya. Konsep nilainya, raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Mencari jodoh putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan yang terkuat dan terhebat. Bayan Budiman itu ada mengandung 5 nilai, diantaranya ada nilai edukasi, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan lain-lain ya. Betul. Berhubung waktu sudah mulai habis ya, Ibu akan simpulkan pada pembelajaran pada kali ini ya. Jadi teks hikayat itu adalah sebuah teks yang berisi kesaktian dan kehebatan dari seorang tokoh ya. Dan kamu sebagai siswa wajib melestarikan teks hikayat tersebut agar tidak punah dimakan zaman. Dan untuk pembelajaran kita yang selanjutnya, kita akan belajar mengubah teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Kalian tahu cerpen ya? Tahu? Tahu. Iya, tahu. Ya, tentunya memiliki perbedaan dengan teks hikayat ya. Memiliki ya? Iya, dari karakteristiknya saja berbeda, dan di pertemuan yang mendatang kita akan melakukan kegiatan tersebut ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Bu. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, silakan David memimpin berdoa. Silakan.
Siap, doa mulai. Doa mulai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.